Shalom, inilah hari Minggu biasa pertama setelah kita menghayati rangkaian hari-hari raya gerejawi, dan ini adalah hari Minggu yang ke-13 kita beribadah secara online. Kiranya ibadah secara online yang masih harus kita lalui ini tetap menghantar kita terus berpengharapan dan bertumbuh hanya di dalam kasih Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara, untuk persekutuan online pada hari Kamis 18 Juni 2020 tetap kita adakan pada pukul 19.00. Semoga akan semakin banyak yang bergabung. Baik Bapak, Ibu, Saudara, kita akan masuk dalam ibadah minggu ini yang akan dilayani oleh Ibu Tiorma Magdalena. Marilah jemaat kita berdiri dan kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 18 bait pertama dan kedua. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya, bagai hujan yang lebat, dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, memenuhi hati kami, curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus, dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, memenuhi hati kami, curahkan kurnia. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah Minggu biasa yang pertama ini kita teguhkan dalam pengakuan bahwa pertolongan kepada kita datang dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus yang telah mencipta dunia ini beserta segala isinya dalam kasih dan setia-Nya serta perlindungan dan pemeliharaan Roh Kudus. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Dipersilakan duduk. Jemaat kekasih Kristus, dalam minggu biasa yang pertama ini ibadah kita akan didasari oleh satu bacaan Alkitab melalui Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama dan yang kedua. Demikian Efesus 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu
dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kita sambut dengan Kidung Jemaat 424 bait 1 dan 3. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mari umat kita merendahkan diri di hadapannya, mengakui segala dosa dan salah kita. Allah, seharusnya kami mengenalmu dan mengimani Engkau dalam pribadimu sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Namun hal ini bukan hendak mengatakan bahwa Allah yang kami sembah ada tiga, karena pribadimu sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus bukanlah hendak menunjukkan bahwa Engkau ada tiga. Justru keberadaanmu sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebenarnya hendak menunjukkan cinta kasih-Mu yang luar biasa, yang sangat mengerti keterbatasan kami. Sehingga dengan cara itu, Allah yang tadinya jauh dan sulit kami kenali, menjadi semakin dekat dengan kami, bahkan semakin kami kenal. Sayangnya Allah, kami masih belum sanggup memahami keberadaanmu sebagai Allah Trinitas. Masih banyak kami yang belum bisa paham, apalagi sanggup menjelaskan tentang Allah kami yang tiga, tetapi satu. Padahal iman percaya kami dasarnya adalah Allah Trinitas. Jadi bagaimana bisa kami menjelaskan kepada dunia jika kami sendiri belum mengerti Allah kami yang Trinitas itu? Itu sebabnya Allah saat ini dengan segala kerendahan hati dan dengan segala penyesalan kami datang menghadap padamu, sambil berharap kesediaan Allah mengampuni kelemahan kami. Kiranya dalam kebersamaan kami dalam ibadah minggu-minggu biasa ini, kami akan dimampukan bukan saja untuk memahami, tetapi juga terhisap di dalam ketrinitasan Allah itu. Sehingga dalam keseharian kami membawa Engkau Allah Trinitas dalam karya-karya kami, dan semakin memahami cinta kasih-Mu yang tak pernah berhenti bagi kami, dan yang harus kami bagikan juga bagi siapapun yang kami temui. Di dalam kasih setia Allah Trinitas, kami memohon pengampunan dan belas kasihan-Nya. Amin.
Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau menerima anugerah pengampunan yang Tuhan berikan bagi setiap orang yang mau mengakui segala dosa dan salah di hadapan Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Sudahkah yang terbaik Ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, di hadapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Telah ku perhatikan kau sesama, atau ku biarkan tegar? Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sabar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Jemaat dipersilakan duduk dan kita mau siapkan hati kita, hidup kita dan seluruh keberadaan kita untuk menerima pelayanan dan pemberitaan firman. Oleh karena itu mari kita serahkan pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan dalam doa. Allah Bapa di dalam Kristus Sang Firman yang hidup, kami bersama mau lebih mengerti dan memahami kasih setiamu dalam keseharian kami. Kiranya Allah Bapa berkenan menolong dan menguasai kami, baik kami yang kau percaya untuk menjelaskan firman-Mu. Kau pakai lidah bibirnya, kau letakkan kehendak dan rencana-Mu dalam hatinya, hingga apa yang ada dalam pikiran dan perasaan-Mu itu saja yang disampaikannya. Maupun kami yang akan mendengar pemberitaan firman, kiranya Allah Bapa juga yang akan menolong kami, mampu untuk fokus dan siap pula menyediakan hati sebagai tempat yang baik untuk taburan firman-Mu. Allah Bapa, kini berbicaralah, kami siap mendengar. Amin. Saudaraku, di minggu biasa pertama ini, pembacaan Alkitab akan dibacakan dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius di pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-35 sampai dengan pasal 10 ayatnya yang ke-8. Demikian catatan Injil Matius. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat
dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Sedemikian jauh pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan mau hidup di dalam firman itu. Sebab buat apa naik becak si Maman kalau tidak beli rambutan? Buat apa membaca firman kalau tidak disertai perbuatan? Haleluya. Jemaat kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu lalu kita memperingati Minggu Trinitas. Bukan berarti dalam Minggu Trinitas yang untuk kesekian kali kita peringati itu membawa kita pada pemahaman yang detail tentang Allah Trinitas. Tetapi paling tidak, dengan peringatan Minggu Trinitas, kita diajak untuk terus-menerus mengimani akan Allah kita yang Trinitas. 3 adalah 1. Nah, mulai hari Minggu kedua bulan Juni ini, kita memasuki minggu-minggu biasa. Apa itu minggu-minggu biasa, saudara? Pada minggu-minggu biasa inilah apa yang kita imani di dalam Allah Trinitas, kita amini di dalam kehidupan sehari-hari. Di minggu-minggu biasa ini, kesungguhan dan kesetiaan iman kita diuji. Kita belajar membuktikan penundukan diri kita pada Allah yang kita imani Trinitas itu. Salah satu caranya adalah melanjutkan misinya di dunia ini. Kita menjadi pekerja-pekerja dari Allah Trinitas yang digerakkan oleh belas kasihan Yesus untuk mengabarkan kabar baik dan menjangkau mereka yang terhilang
dalam masyarakat dengan memberikan kesembuhan kepada mereka yang sakit dan menguatkan mereka yang lemah tubuh. Namun seringkali kita terlalu menitik beratkan kepada pelayanan pemberitaan Injil, sehingga mengesampingkan pelayanan-pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhan fisik dan sosial orang lain. Karena kita menganggap bahwa masalah rohani lebih penting daripada masalah jasmani. Padahal saudara, Yesus dengan belas kasihannya berusaha menyembuhkan pribadi manusia secara utuh. Barangkali Bapak Ibu Saudara ingat ketika Yesus berhadapan dengan, atau ada orang timpang yang datang kepada Yesus. Yesus tidak langsung menyembuhkan ketimpangan orang itu, tetapi Yesus langsung berkata, Allah memberi pengampunan kepadamu. Saudara, seolah-olah Yesus mau katakan memang lebih penting rohani. Tapi mari kita lihat bahwa Yesus tidak terlalu atau tidak hanya berpikir bahwa rohani itu yang lebih penting, tapi kedua-duanya secara include bersama-sama harus diperhatikan. Karena itu kita memang harus berkhotbah dan mengajar. Namun kita pun harus meneladani pola pelayanan Yesus dan menyatakan kasih Allah seperti yang Yesus lakukan dengan menyediakan makanan bagi yang lapar, merawat yang sakit, dan membela yang tertindas. Ingat saudara, menghadirkan kerajaan Allah bukanlah masalah mengusahakan satu komunitas menjadi Kristen semua dengan memberitakan firman yang kita lakukan. Karena yang utama bukanlah bagaimana kita membawa orang kepada Kristus, bagaimana kita membawa orang-orang mengenal Kristus, tetapi bagaimana Kristus kita perkenalkan kepada banyak orang. Orang kelaparan tidak cukup mendengar berita Injil saja. Mereka butuh makan. Orang yang menderita karena bencana alam, misalnya kena tsunami hingga kehilangan rumah, tidak cukup atau tidak bisa tenang hanya dengan mendengar bahwa Tuhan Yesus itu baik, Dia pasti menolong saudara, lalu kita pergi. Bagaimana bisa tenang? Nggak punya rumah. Bagaimana anaknya yang kecil bisa tidur dengan nyenyak di bawah dinginnya langit yang luas, tidak ada penghalang sama sekali, mereka kedinginan. Saudara, Yesus itu melakukan penyampaian kabar baik di dalam tindakan nyata. Itu yang dilakukan di dalam pelayanan Yesus. Selain model pelayanan Yesus, kita pun dapat meneladani rasul-rasul yang diutus oleh Yesus. Kuasa yang Yesus berikan kepada murid-muridnya memampukan mereka untuk melakukan pelayanan secara efektif dan berdampak nyata dalam kehidupan manusia. Mereka dilengkapi dengan kuasa karena merekalah yang telah dipilih dan dilatih oleh Yesus sendiri. Merekalah yang senantiasa berada dekat kaki Yesus dan mendapatkan pengajarannya secara pribadi. Di samping itu, mereka semua, selain Yudas tentunya, adalah murid-murid yang punya komitmen penuh untuk bersama dengan Yesus. Hidup melayani bersama dengan Yesus.
Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, apakah pengetahuan kita tentang Alkitab sudah cukup buat menunjukkan bahwa kita mampu melayani? Apakah dengan predikat sarjana teologia, menjadi penatua berperiode-periode, sudah memperlihatkan kehebatan kita sebagai seorang pelayan? Saudara, ingat siapa yang Yesus pilih untuk ikut dalam misi pelayanannya, yang selalu mengikut Yesus kemanapun Yesus pergi melayani. Siapa mereka? Siapa ke-12 rasul ini? Latar belakang pendidikan mereka apa? Apakah mereka sarjana-sarjana teologi? Apakah mereka mempunyai kedudukan di sinagog-sinagog? Apakah mereka punya iman yang luar biasa? Saudara, mereka hanya nelayan, orang yang tidak pernah tahu dunia pendidikan, apalagi teologi. Nelayan-nelayan yang bukan para pemuka agama atau para pelayan-pelayan di sinagog, tapi mereka memiliki hati yang siap melayani. Mereka berkomitmen hidup bersama Yesus tanpa mempertanyakan apakah ada upah atas semua itu? Apakah ada kejayaan atau kehormatan karena ikut melayani bersama Yesus? Saudara, ketika Yesus mengutus kita untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, Ia tidak menunggu sampai kita memiliki pengetahuan Alkitab yang dalam. Ia tidak menunggu sampai kita tak mampu lagi berbuat dosa. Ia tidak menanti sampai kita mempunyai kekuatan yang dahsyat untuk menunjukkan kehebatan Allah. Ia hanya melihat hati yang rendah, hati yang penuh belas kasihan, hati yang tunduk hanya kepada kehendaknya. Saudara, adakah hati yang seperti itu yang Tuhan dapati di dalam diri saudara dan saya untuk hadirkan tanda-tanda kerajaan Allah? Amin. Dalam saat teduh ini, saya ingin kita merenungkan sebuah pujian dari paduan suara Serafim Pondok Indah, GKI Pondok Indah, Jakarta. Mari kita renungkan syair mereka dan kita coba resapi dan ingat, Tuhan tidak memilih kita karena kita baik. Tuhan tidak memilih kita karena kita hebat, tapi karena Dia sangat mengasihi kita. Bawa Yesus, bawa Kristus dalam kehidupan kita. Ajaibnya karyamu, Kau mati bagiku, Kau hapus semua dosaku dan jadikan aku anakmu. Kau janji padaku setiap peliharaku, dalam suka dan duka
hidupku, pimpinku selalu mendengar suara-Mu. Temuiku Tuhan di langkah hidupku. Buka mataku melihat mereka yang membutuhkan. Sentuh hatiku ya Tuhan, mencintaimu lebih lagi, sehingga mereka pun temui-Mu di dalamku. Temuiku Tuhan di langkah hidupku. Buka mataku melihat mereka yang membutuhkan. Sentuh hatiku ya Tuhan, mencintaimu lebih lagi, sehingga mereka pun temui-Mu di dalamku. Sehingga mereka pun temui-Mu di dalamku. Marilah kita bangkit berdiri bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan iman pada janji baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Jemaat kekasih Kristus, mari kita sama-sama memasuki doa syafaat untuk kita mendoakan saudara-saudara kita, mendoakan pergumulan-pergumulan dalam kehidupan di Indonesia ini. Kita akan akhiri nanti dengan doa Bapa kami yang kita ucapkan bersama-sama. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa Maha Pengasih, segala puji dan puja kami persembahkan hanya Padamu, karena hanya Engkaulah yang patut dan layak untuk disembah. Allah Bapa, kami tetap mau bersyukur kepadamu, karena sekalipun sampai saat ini kami masih harus mengalami situasi yang berbeda dengan tahun-tahun lalu, bahkan awal-awal tahun ini, tetapi kami tetap merasakan, bahkan mengalami cinta kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan itu. Kami mengimani bahwa semua yang kami alami ada dalam pemantauan-Mu. Hingga saat kami lemah, Kau kuatkan. Saat kami jatuh, Kau angkat kami. Saat kami lengah, Kau tuntun kami, sehingga jalan hidup kami terus berada dalam kuasa-Mu. Kami mengimani bahwa karya-karya-Mu dalam hidup kami, itulah yang akan membuat kami tak perlu khawatir, tak perlu resah,
tak perlu takut sekalipun itu wajar terjadi dalam diri kami sebagai manusia. Apalagi saat kami dalam masa transisi menuju new normal. Situasi yang barangkali tidak pernah terpikir oleh kami, namun yang harus kami hadapi dan jalani nantinya. Ada banyak perubahan dalam kehidupan di new normal. Perubahan ekonomi, perubahan sosial, perubahan politik, bahkan perubahan dalam hidup beriman kami. Harapan kami, perubahan-perubahan itu membawa kami pada kebaikan, bahkan pertumbuhan iman yang semakin melekat hanya kepadamu. Terutama kehidupan beriman kami yang menjadi dasar kehidupan sebagai orang percaya. Kami tak ingin membiarkan diri lepas dari genggaman-Mu. Kami mau gada dan tongkat-Mu yang tetap menghibur kami. Kami juga akan terus mempercayakan diri kepadamu, sehingga Tuhan akan menjaga keluar masuk kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Allah Bapa Maha Pengasih, demikianlah doa dan harapan kami yang kami percayakan hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami dalam berdoa. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kini tiba saatnya untuk memberikan persembahan yang sudah kita persiapkan dari rumah kita masing-masing, melalui transfer maupun ke amplop yang sudah tersedia. Dan untuk mendasari persembahan ini akan saya bacakan dari Mazmur 4 ayatnya yang ke-6 yang berbunyi demikian. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Kita akan pujikan dari NKB 208 ayatnya yang pertama aja. Kita akan pujikan bersama-sama dan setelah itu akan kita tutup dalam doa. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lubungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lubungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Mari kita satu dalam doa. Segala puji dan hormat kami panjatkan padamu Bapa, di mana kami boleh menerima siraman rohani. Biarlah Tuhan, apa yang boleh kami dengar dan menjadikan pedoman di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Selanjutnya Tuhan, kami mempersembahkan sebagian kecil daripada firman, sebagian daripada berkat yang boleh kami terima. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang akan memberkati serta menyucikannya. Terlebih Tuhan, Engkau yang akan memberikan hikmat bagi penatua maupun saudara-saudara kami yang mengelolanya.
Kami mempercayakan sepenuhnya Tuhan ke tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan hidup kami ke tangan pengasihan-Mu. Amin. Sungguh inginkah engkau lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar, jadilah sulung dunia. Jadilah sulung dunia. Jadilah sulung dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah sulung dunia. Tiap talentamu pasti ada artinya bila mencerminkan kasihnya. Barang yang kecil pun sungguh ada gunanya. Jadilah sulung dunia. Jadilah sulung dunia. Jadilah sulung dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah sulung dunia. Saudara, bagaimanapun kondisi hidup kita, mari kita bawa Kristus kepada mereka, supaya kita bisa mengabarkan Injil bukan saja dengan mulut, tapi juga dengan tindakan. Bersama dengan kekuatan Tuhan, mari kita arahkan hati kita hanya kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Mari kita kembali ke tengah-tengah kehidupan kita bersama dengan berkat-Nya. Kiranya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus melalui Roh Kudus akan memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan oleh-Nya. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.